sebelah Juanda kan ya, sebelah kiri. Nah, baik kita juga belajar dari Jepang. Kenapa harus dari Jepang? Nah, pertama kita lihat. Ada beberapa periodisasi tahun yang dialami oleh Jepang yang kemudian ini bisa kita ambil pelajarannya. Tahun 45 siapa sih nggak tahu kalau Jepang itu dua kota besarnya dibom kan ya. Sehingga setelah dinuklir maka Jepang itu seakan-akan hancur. Berantakan secara ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Maka tahun 1945 bisa dikatakan Jepang itu hancur. Tetapi apakah kemudian Jepang berlarut-larut dalam kehancurannya? Enggak, dia bangkit. Nah, tahun 1950 ya, Jepang kemudian berkomitmen ingin menjadi negara penghasil tekstil terbesar di dunia. Bayangkan, Jepang sudah bisa melihat berakhirnya Perang Dunia Kedua, pasti kebutuhan akan tekstil itu begitu tinggi kan ya. Nah, maka dia langsung berobsesi kita harus menjadi negara penghasil tekstil terbesar di dunia. Walaupun yang lain ngomong, nggak mungkin lah kita baru dibom, radiasi masih begitu kita rasakan. Belum lagi alam kita tidak mendukung, nggak bisa ditanami pohon kapuk gitu ya, dan sebagainya gitu. Nggak bisa ditanami bla 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 gitu. Tapi bagi mereka itu bukan masalah. Nah, maka dengan komitmen itu, 10 tahun kemudian, ternyata Jepang sukses dan berhasil menjadi negara penghasil tekstil terbesar di dunia. Pada tahun yang bersamaan, kemudian Jepang juga berobsesi lagi untuk menjadi negara nomor 1 produksi baja. Lagi-lagi ada yang pesimis. Mana mungkin, kita tuh nggak kayak Indonesia, banyak sekali sumber-sumber kekayaan yang bisa dijadikan baja. Kita nggak punya. Tapi lagi-lagi karena kekuatan obsesi dari mereka, maka pada tahun 1970, Jepang menjadi negara penghasil baja terbesar di dunia. Pada tahun yang bersamaan, Jepang pun memiliki satu obsesi besar lagi menjadi negara otomotif nomor 1 dunia. Dan lagi-lagi 10 tahun kemudian, Jepang tercatat sebagai negara otomotif terbesar dunia. Makanya sekarang coba lihat, di berbagai negara rata-rata otomotifnya pakai siapa? Honda, Suzuki, Yamaha gitu kan dan sebagainya. Bahkan sudah merajai pasar Eropa kan. Nah, ini luar biasa Jepang. Kemudian pada tahun yang bersamaan lagi, dia pengen jadi negara industri elektronik terbesar. Dan lagi-lagi Jepang bisa mewujudkannya. Pertanyaannya, apa yang kemudian bisa membuat bangsa Jepang dapat mewujudkan ini semua? Apa kira-kira? Hah? Karena orang Jepang masuk ambil kuliah kesos semua, jadi ya. Ternyata satu hal yang bisa kita ambil, bangsa Jepang bisa seperti itu karena mereka memiliki mimpi yang besar. Mereka memiliki keinginan yang kuat gitu kan untuk dapat terlepas dari berbagai hal yang selama ini membuat Jepang itu menjadi negara yang dianggap ya negara yang hancur lah seperti itu ya. Nah, oleh karenanya berhubungan dengan mimpi, saya ingin menyampaikan ada sebuah survei lulusan MBA Harvard Business School 1979, diambil survei dan 10 tahun kemudian disurvei lagi tuh orang-orang itu, para alumnusnya MBA-nya dari Harvard. Apa kira-kira yang ditanya? Yang ditanya cuma simpel aja gitu kan. Apakah Anda telah menyusun rencana tentang hidup Anda secara spesifik, Anda tuliskan, nah kemudian Anda tahu mewujudkannya. Ternyata dari sini didapatkan hasil apa? Hasil 84% lulusan Harvard MBA-nya itu, dia belum punya target hidup dan belum tahu bagaimana menyusun perencanaannya. Hanya 13% yang sudah punya target hidup, tapi belum tahu atau belum menuliskannya dalam bentuk tulisan-tulisannya. Umpamanya kita bikin BMC, ya kan, bisnis model canvassing-nya, kita bikin macam-macam itu belum. Dan hanya 3% mereka yang memiliki target hidup, sudah menuliskannya, dan sudah tahu cara mewujudkannya. 10 tahun kemudian, disurvei lagi nih orang-orang ini. Tapi sekarang surveinya berbeda. Surveinya ditanya apa? Berapa penghasilan kalian? Ternyata kalau lulusan Harvard MBA kira-kira gaji berapa ya kalau kerja di Indonesia ya? Harvard loh, Harvard bayangin. Ada di SMK atau Harvard kan ya, SMA. Itu yang ada di Cilodong itu tuh, sebelah sana dikit.
Harvard University. Nah, ternyata setelah disurvei 10 tahun kemudian, hasilan yang ini dan ini kalau digabung. Jadi kalau 13%, 84% itu digabung, maka penghasilan yang 3% ini 10 kali lipatnya. Ya enggak? Kira-kira gede gak tuh? Gede. Apa yang bedain? Bedain dia punya target hidup, sudah dia tuliskan, dan dia sudah tahu bagaimana cara mewujudkannya. Yang lain nggak tahu. Jadi penting nggak merencanakan hidup? Penting buat kita. Oke. Ada punya kampung di sini? Punya. Di mana kampungnya? Di Jerman? Ah? Oh, Jawa. Jawanya mana? Kan di Jawa juga ini. Oh, Surabaya. Pernah pulang kampung? Pernah. Apa yang dilakukan ketika akan pulang kampung? Terkadang orang rela ngumpulin duit sedikit demi sedikit asalkan nanti uangnya terkumpul bisa pulang kampung. Terkadang rela kalau dulu naik bis sampai empel-empelan, kalau sekarang udah bagus ya. Kalau sekarang memburu tiket kereta, setiap malam dia berburu dan seterusnya. Kemudian dibawa barang-barang dari Jakarta menuju kampungnya gitu kan. Jadi luar biasa. Belum lagi yang kayak begini kan ya. Perjalanan lelah, letih, capek selama perjalanan. Tapi setelah sampai kampung, apa yang dirasakan? Senang, bahagia, karena ketemu orang-orang tercinta, ayah, ibu, saudara, tetangga, teman sekolah, ya, teman SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Lelah, letih kita dan uang yang kita keluarkan selama perjalanan tuh kayaknya nggak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan yang kita rasakan. Nah maka, hakikatnya kita juga akan pulang kampung semua nih. Cuma kampung kita nanti sama namanya. Apa kampungnya? Kampung kita itu bernama kampung akhirat. Kalau ini saja begitu rela desak-desakan ngumpulin duit untuk bisa sampai ke kampung di dunia, maka seyogyanya kalau kita pengen balik ke kampung akhirat, maka kita pun harus rela. Ya, harus rela dengan mengeluarkan effort yang luar biasa gitu. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Nah, adik-adik semua, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita barangkali tidak akan pernah tahu kapan kematian itu menjemput kita. Ya enggak? Ada orang yang sehat tapi tiba-tiba meninggal. Ada orang yang udah sakit payah, enggak meninggal gitu ya. Jadi kita enggak pernah tahu. Tetapi yang pasti, kita bisa mendesain, kita bisa merencanakan ingin seperti apa kelak kematian kita. Kalau kita ingin mati kita dalam keadaan bersujud kepada Allah, maka banyak-banyaklah kita sujud kepada Allah. Kalau kita ingin mati kita dalam keadaan berpuasa kepada Allah, maka banyak-banyaklah puasa kepada Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan itu semua, maka dikhawatirkan kematian kita dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah. Pernah gak dengar seorang kakek tiba-tiba mati di atas pelukan seorang pelacur? Kan banyak kejadian ya. Bayangin. Dari itu aja kita udah, ya Allah, kakek-kakek gitu kan ya. Mati dalam keadaan bermaksiat. Itu kan luar biasa gitu. Luar biasa. Nah, oleh karenanya, yuk kita sama-sama merencanakan masa depan kita. Apalagi dalam beberapa hari ke depan, kita akan bertemu dengan satu bulan yang namanya bulan Ramadan. Bulan yang tadi saya sampaikan penuh dengan keberkahan. Bulan di mana Allah akan mengampuni segala dosa-dosa bagi yang memohon kepadanya gitu. Dan bulan di mana pada bulan itu dijadikan sebagai bulan tarbiyah, bulan untuk membina diri kita. Orang yang nggak pernah sholat, Ramadan sholat gak? Sholat. Orang yang nggak pernah puasa, tiba-tiba Ramadan dia puasa. Orang tidak pernah infak, sedekah, zakat, tiba-tiba dia melakukan itu semua. Nah, oleh karenanya, itu sebagian dari keberkahan Ramadan. Oleh karenanya, setelah kita memahami bahwa hakikat hidup itu, ya, kemudian bagaimana kita bisa merencanakan kehidupan kita, maka kita jadikan Ramadan yang akan datang, kurang lebih berapa hari lagi Mas Mun? 2 minggu lagi ya? Kurang lebih gitu ya, 2 minggu atau 23 hari lagi, kita harus mengoptimalkan bulan Ramadan itu menjadi bulan untuk mentarbiyah diri kita. Mengikuti kajian-kajian, majelis taklim, ikut ngaji bareng, ikut aktivitas kebaikan. Kalau sama HI tadi Mas Muni sudah menyatakan ada yang namanya BBY,
program apa belanja bareng yatim gitu ya. Ada program apa itu luar biasa, membantu membahagiakan anak yatim itu pahalanya luar biasa ya. Pahalanya luar biasa. Nah, baik adik-adik semua, karena sudah 5:30 ya. Sudah 5:30, singkat, mudah-mudahan dengan apa yang singkat ini bisa memberikan gambaran kepada adik-adik semua ya. Bahwa hidup itu harus kita kelola. Dan hidup itu, masa depan kita itu harus kita rencanakan. Jangan ikut-ikutan gitu ya, jangan ikut-ikutan. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan. Selebihnya, ada hal teknis sebenarnya bagaimana kita bisa merencanakan masa depan dan sebagainya. Tapi karena memang waktu kita yang tidak banyak, waktu kita yang sedikit, sekali lagi mudah-mudahan dari apa yang singkat disampaikan ini bisa memberikan gambaran kepada kita tentang hakikat kehidupan manusia. Apa tadi kehidupan manusia? Ada 4 tuh. Masih ingat nggak? 1, ibadah. 2, ujian. 3, akhirat baik dibanding dunia. Yang keempat, hidup itu sementara. Kalau ini sudah kita pahami, maka insya Allah mudah-mudahan ya kita tidak terjebak dalam perbuatan aktivitas yang dapat membuat kita akhirnya tergelincir ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama ya. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Mun.